Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur wedhus kabeh. Salam wedhus, salam ngarit, teman-teman, salam kerja keras. Oke, semoga kalian hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai dengan kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah serta kecukupan dalam memenuhi kebutuhan keluarga teman-teman, serta keberkahan rezeki teman-teman ya. Hari ini aku akan membahas terkait pengalaman ya teman-teman ya. Pengalaman aku yang selama beternak, khususnya ketika aku bikin video ini teman-teman ya, khususnya ketika aku bikin video ini teman-teman, mungkin banyak yang nggak suka sama video-video aku. Kenapa? Karena mungkin aku out of the box teman-teman ya, keluar dari lingkaran setan lah menurut aku ya, atau lingkaran para penjebak calon-calon peternak pemula teman-teman. Kalau kalian lihat di video-video sebelumnya, video-video aku terkait dengan ya banyak lah teman-teman ya, video-video aku silahkan kalian baca, itu banyak komentar di sana. Aku sampai berdebat dengan beberapa orang di sana teman-teman terkait dengan video-video aku, dan intinya kebanyakan yang nggak suka dengan video-video aku itu adalah orang-orang yang memang mereka akan mengarahkan teman-teman semua kepada yang namanya domba jenis hobi, domba crossingan teman-teman, dan juga yang mungkin teman-teman atau kemitraan gitu teman-teman ya, atau teman-teman yang ya menjual-jual pakan gitu teman-teman ya. Aku cuman nggak mau teman-teman. Kenapa aku nggak mau menyarankan teman-teman seperti itu? Karena memang gini, kita nggak punya modal, kita rakyat kecil seperti saya dan mungkin kebanyakan teman-teman yang ada di channel ini juga ya modalnya minim teman-teman ya. Dan dari segi hitung-hitungan, dari segi cara mencari uang, cara mencari rezeki, dari segi intelektualitas, kepintaran, saya sendiri secara pribadi ya bukan orang pintar teman-teman. Saya hanya orang desa, dan saya hanya orang yang tidak tahu cara mencari uang, tidak tahu cara berkomunikasi dengan baik. Dan mungkin kebanyakan teman-teman semua yang ada di channel ini seperti itu, tidak tahu cara menganalisa usaha, tidak tahu cara manajemen usaha, masih perlu banyak belajar. Saya juga masih perlu banyak belajar teman-teman ya. Intinya gini, saya bikin video ini teman-teman ya, bukan untuk memojokkan salah satu pihak atau menyudutkan salah satu pihak teman-teman, pihak manapun teman-teman ya, tapi hanya saja saya tidak mau kalau pihak-pihak tersebut itu menjadikan para calon-calon peternak pemula yang memang niat beternak itu adalah untuk mencari rezeki dan mencari barokah teman-teman, kemudian itu dimanfaatkan oleh mereka untuk menjadi alat marketing teman-teman, untuk menjadi konsumen yang mudah teman-teman ya, dengan iming-iming seperti ini, iming-iming seperti ini, dan nantinya akan menghasilkan sekian, iming-iming seperti ini nantinya akan menghasilkan sekian teman-teman. Itu yang saya tidak mau teman-teman, karena kalau saya sendiri mungkin sama seperti teman-teman saya di lingkungan sini teman-teman ya, kebanyakan itu kita telan mentah-mentah teman-teman. Telan mentah-mentah itu iming-iming dari orang-orang yang memang punya koneksi, punya kepintaran, atau punya banyak jaringan dan punya banyak uang teman-teman. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kita hanya jadi korban. Jadi korban dari marketing domba-domba yang bagus, marketing dari orang-orang yang jual pakan teman-teman, marketing dari orang-orang yang hanya bisa menjual tapi tidak punya domba teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau aku sendiri ya teman-teman ya, aku nggak masalah banyak yang nggak suka dengan channel ini, nggak masalah teman-teman. Jadi memang tujuan aku di awal itu adalah untuk menyadarkan diriku sendiri teman-teman, aku sendiri beserta orang-orang di lingkunganku, teman-temanku yang memang sudah punya nomor, teman-teman nomorku ya, dan juga teman-teman yang mungkin belum tahu channelku atau baru lihat channelku atau baru-baru ini, karena memang aku baru buat channel nggak sampai sebulan teman-teman ya. Tujuanku itu cuma mau menyadarkan teman-teman para peternak pemula itu supaya tidak terjebak di dalam iming-iming keuntungan yang besar, di dalam iming-iming keuntungan yang sekian bulan, dengan iming-iming populasi yang sekian, tapi di satu sisi keuangan kita minim teman-teman.
ada beberapa orang yang memang komentar di channel-channel saya teman-teman, di video-video saya teman-teman, mereka malah membandingkan domba lokal dengan domba hobi, domba lokal dengan domba crossingan atau F1. Ya memang jauh teman-teman, dari segi kualitas sudah jelas jauh teman-teman ya. Saya memang akui domba lokal itu dari segi kualitas memang jauh, tapi kalau kita main dari segi kuantitas teman-teman, dari segi kuantitas atau banyaknya, ya jelas lebih untungan domba lokal, tapi jangan disamakan dengan domba hobi teman-teman. Saya sampai berdebat tadi malam itu dengan salah satu orang yang ya dari salah satu daerah lah teman-teman ya. Di video saya itu terkait dengan domba hobi yang bisa laku 200 juta. Saya bilang, ya oke lah, domba hobi 200 juta, bisa laku 200 juta satu ekor. Mana? Ya kan? Di mana? Di satu daerah. Terus dari satu domba yang laku 200 juta itu dia jadikan untuk teman-teman, dia jadikan untuk motivasi dia. Aku sih nggak salah teman-teman, cuman jangan membawa teman-teman yang lain ya untuk beralih ke sana, karena itu sebenarnya aku melihatnya itu adalah teknik marketing untuk memperkenalkan domba-domba tersebut kepada teman-teman yang memang pengen beternak domba. Akhirnya teman-teman harus membeli domba mahal ya dengan anakan atau cempenya dengan harga, anggaplah harga di atas ya berapa ya, kalau domba-domba mahal itu masih nggak mungkin lah teman-teman 5 juta cempe kecil teman-teman ya, 5 juta mau jual kemana teman-teman, sementara kita di lapangan teman-teman ya, mungkin di seluruh wilayah Indonesia teman-teman itu hampir sama lah rata-rata domba itu ya. Kalau ada domba itu di pasar atau di tukang sate teman-teman, di tukang sate atau di tukang daging di jagal-jagal itu teman-teman, itu ya harganya standar teman-teman. Soalnya karkasnya 50, paling 50 sampai 60 ribu lah teman-teman per kilonya teman-teman. Kalau kita mainnya di domba-domba seperti itu nggak masuk teman-teman, beli awalnya sudah mahal, kita jualnya kemana? Intinya kan nanti kita tertipu teman-teman, kita tertipu oleh mereka. Jadi gini teman-teman ya, aku sampaikan lagi kepada teman-teman semua ya, kalau memang teman-teman tidak suka dengan video aku tidak memaksa untuk menyukai video aku teman-teman, tapi tujuan aku itu di awal adalah supaya aku bisa bermanfaat teman-teman ya. Aku tidak mencari bisnis di sini teman-teman ya. Ada juga yang komen tidak punya jiwa bisnis. Jiwa bisnisnya seperti apa kan gitu teman. Aku tidak pengen berbisnis di sini karena memang tujuan aku itu bukan berbisnis teman-teman. Aku mencari barokah teman-teman ya. Aku nggak perlu usaha yang besar, yang populasi ribuan ekor, tapi aku mengesampingkan yang namanya manfaat teman-teman, manfaat untuk lingkungan, manfaat untuk saudara-saudara aku, manfaat untuk keluarga, manfaat untuk para teman-teman pemula yang sangat rentan akan iming-iming teman-teman, yang sangat rentan akan iming-iming keuntungan yang besar, yang sangat rentan akan ingin kemudahan yang ditawarkan oleh peternak-peternak senior teman-teman ya, peternak-peternak yang memang senior dan menjual pakan gitu loh teman-teman. Jadi kalau aku secara pribadi ya gini teman-teman, kita itu beternak khususnya sebagai pemula seperti saya dan juga teman-teman saya di lingkungan saya seperti di sini teman-teman ya, atau mungkin bahkan teman-teman yang lain yang ada di channel ini yang sering nonton channel ini ya teman-teman, saya sampaikan beternak itu tidak ada yang mudah teman-teman. Beternak itu ya teman-teman harus wajib kasih makan 2 kali sehari minimal atau 3 kali sehari teman-teman. Teman-teman juga harus bikin pakan, kalau yang pakai pakan kering teman-teman juga tetap harus ngarit kalau yang pakai pakan hijauan teman-teman. Jadi katanya beternak itu mudah teman-teman ya, kalau kata saya nggak ada yang mudah. Dari kita ngasih makan aja sehari 3 kali itu sudah menyita waktu kan teman-teman, tapi dari sanalah proses yang akan kita lalui teman. Dari sanalah proses yang kita nikmati untuk supaya kita bisa mencintai ternak ini teman-teman, gitu loh. Jadi kalau saya sendiri secara pribadi teman-teman ya, saya pribadi minta maaf kalau memang saya menyinggung beberapa pihak yang nggak senang dengan video ini, tapi tujuan saya adalah saya itu ingin membela para peternak-peternak kecil dan calon-calon peternak kecil teman-teman ya. Saya nggak peduli dengan orang-orang yang nggak suka dengan channel ini, dengan ya mungkin orang-orang atau oknum-oknum farm atau para marketer yang lain lah teman-teman yang pengen
menargetkan para calon-calon peternak pemula itu, saya nggak peduli dengan itu teman-teman. Tapi memang intinya gini teman-teman, masih banyak farm yang bagus ya, masih banyak para pedagang yang bagus teman-teman ya. Tapi persentasenya teman-teman tidak 50-50, itulah. Itu yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jadi teman-teman itu harus mencoba untuk selektif teman-teman. Sebelum teman-teman memulai, membeli, belajar, teman-teman ya, teman-teman harus menganalisa dulu teman-teman. Cari ilmunya dulu, bukan ilmu memelihara domba, bukan teman-teman. Cari ilmunya, domba itu seperti apa, membelinya itu kemana, harganya itu berapa, itu teman-teman. Kalau pelihara domba gampang teman-teman, teman-teman tinggal beli dombanya, teman-teman tinggal pelihara, ngarit, kasih makan 3 kali sehari atau 2 kali sehari, yang penting dia kenyang, udah selesai teman-teman. Menghasilkan nggak mungkin nggak menghasilkan, tapi dari sanalah akan ada teman-teman celah untuk jadi ini teman-teman, untuk jadi peluang ya, peluang supaya teman-teman itu bisa terjerat ke dalam lingkaran-lingkaran marketing para oknum-oknum peternak senior domba dan oknum-oknum penjual-penjual domba yang nakal teman-teman. Jadi mungkin itu aja saya teman-teman ya, sharing-sharing pengalaman selama saya bikin video, dan banyak orang yang nggak suka di komentar saya, bahkan banyak yang WA saya juga teman-teman ya, yang memang teman-teman di daerah sini, di lingkungan saya termasuk teman-teman para peternak juga, kok bikin video kayak gitu, kenapa gitu. Terus setelah saya jelaskan, oh ternyata mereka mengerti, oh tujuannya bagus gitu. Tapi kan memang setiap orang tidak bisa kita paksa untuk menyukai kita, cuman ya yang penting kita menetapkan tujuannya kita untuk apa. Karena tujuan saya itu bukan untuk berbisnis kepada calon peternak pemula, bukan untuk berbisnis atau memanfaatkan orang-orang yang belum punya pengalaman teman-teman, tapi saya hanya ingin memberikan sedikit ilmu saya, yang hanya sedikit, mungkin secuil kalau dibandingkan yang orang lain teman-teman. Hanya sedikit ilmu saya yang saya punya, saya coba share kepada teman-teman. Karena apa? Karena orang yang berguna itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya teman-teman ya. Meskipun itu hanya bismillah teman-teman, kalau kita amalkan teman-teman, insya Allah kita akan jadi orang yang berguna teman-teman, dan yang selamat di dunia akhirat teman-teman. Jadi karena saya tidak bisa, mungkin saya tidak bisa beramal dengan harta saya teman-teman, tidak bisa beramal dengan tenaga saya, maka saya punya ilmu teman-teman, sedikit tidak banyak teman-teman, sedikit berdasarkan pengalaman teman-teman, ilmu yang saya dapat dari pengalaman saya, itulah yang coba saya share kepada teman-teman semua. Semoga harapan saya, semoga ilmu ini bisa berguna ke depannya bagi siapapun yang ingin belajar, bagi siapapun yang baru mau belajar, silahkan belajar dimanapun kalian mau belajar. Silahkan kalian belajar di tempat-tempat yang bisa kalian pelajari. Lihat semua channel-channel YouTube, lihat semua farm-farm yang ada di daerah teman-teman, belajarlah ke sana. Terus teman-teman ambillah kesimpulan konsep apa yang akan teman-teman jalankan setelah itu, pakan apa yang akan teman-teman berikan setelah itu. Ingat teman-teman, domba itu bukan binatang yang sulit untuk kita pelihara. Domba itu tidak sesulit kambing untuk kita pelihara teman-teman, tidak juga sesulit sapi untuk kita pelihara teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau sapi itu makannya banyak teman-teman ya, kita harus ngintal letong setiap pagi. Kalau kambing kita harus perbanyak ramban teman-teman, harus perbanyak ramban supaya dia bagus makannya teman-teman, dan proteinnya juga harus lebih tinggi daripada domba teman-teman. Jadi itu aja sih teman-teman, mungkin dari saya sekali lagi minta maaf kepada teman-teman kalau mungkin dari video-video sebelumnya itu membuat teman-teman tidak enak menyaksikan channel ini. Dan kepada semua subscriber saya yang sudah setia menonton setiap video saya ucapkan banyak terima kasih. Karena berkat dukungan kalian, saya bisa sampai di titik ini teman-teman. Saya tetap buat video, meskipun hari ini saya tidak membahas tentang teknis atau tentang
cara atau tentang ilmu yang akan berguna buat teman-teman di kemudian hari dalam upaya beternak domba, atau upaya untuk membeli domba, atau upaya untuk menghindari trik-trik dari para oknum-oknum yang nakal teman-teman, yang akan memanfaatkan teman-teman. Tapi semoga video ini bisa membuka wawasan kita semua ke depannya, supaya kita lebih bijak dan lebih dewasa, agar kita tidak tertipu oleh hal-hal yang akan merugikan kita sendiri dulu teman-teman, bukan orang lain, kita sendiri dulu teman-teman. Kalau kita sendiri ini sudah merasa nyaman, tidak pernah tertipu, otomatis kita akan mengarahkan orang lain supaya juga tidak tertipu oleh oknum-oknum yang ada di luar sana teman-teman ya. Oke, gitu aja video dari saya akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.